Kita berada di episode 76. Pilih mana, kerja atau langsung kuliah setelah lulus SMA? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Nah, siapa nih di antara kalian yang baru lulusan SMP ya? Nggak deh, judul kita kali ini tuh kan yang baru lulusan SMA. Jadi kadang-kadang nih sama ketika gue juga dulu ketika sekolah MAN gitu ya. Sekolah MAN itu kayak sekolah ya SMA sederajat gitu. Gue juga pusing banget ya pilih kuliah atau kerja. Teman-teman gue 40%-nya malah kerja, 60%-nya ya mereka pilih kuliah gitu. Sementara gue waktu itu pilih kerja ya, karena dengan alasan ya ampun, gila ya, capek banget gue itu dari zaman TK udah sekolah, udah ada buku, pena, PR, upacara ya kan, belum lagi dibully karena benches ya kan. Gue nggak ada tuh teman yang baik gitu kan pada saat gue tuh lagi masa-masanya gue sekolah. Nah, makanya tema ini tuh mungkin relate banget bagi kalian yang lagi bingung untuk menentukan arah kalian ya. Apakah gue ini lulus SMA langsung kerja, atau gue itu kuliah dulu deh gitu untuk menunjang karir aku nanti di masa depan gitu. Tapi sebelum ke tema, gue pengen ngasih tau ke kalian juga yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena ini tuh informatif banget ya. Kalian bisa dapet pembahasan-pembahasan yang menarik dari Pelita Hati 207. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banget ya bagi kalian yang oh my god, ternyata dukungan kalian, like kalian, share kalian itu berguna banget bagi gue gitu. Bagi Pelita Hati 207, dan thank you so much Jahid Tel Aviv yang sudah menemani gue ya sepanjang perjalanan channel ini berdiri gitu. Nah, gue pengen ngasih tahu juga nih ke kalian, ada beberapa faktor ya yang dimana kita itu bisa memilih. Sebelum saya tuntun atau sebelum kita pastikan ada pilihan abis lulus SMA itu kuliah atau kerja, gue pengen ngasih tahu dulu ya, ada faktor pribadi dulu yang kalian tuh harus ngerti banget. Yang pertama adalah minat dan bakat. Apakah kalian itu memiliki minat dan bakat dalam bidang tertentu yang memerlukan pendidikan tinggi? Contoh, nantinya kamu akan menjadi seorang presenter, kamu pengen banget kerja di salah satu kantoran gitu ya, kerja di kantor BPJS atau kerja menjadi PNS dan lain sebagainya, ya tentu opsinya adalah kuliah. Adapun biayanya kurang dan lain sebagainya, itu sepertinya bisa dicari. Atau minatnya bukan di situ tapi di sepak bola mungkin. Ya mungkin kamu harus cari SSB, kamu juga harus terus-terusan latihan antar tarkam dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tujuan karir. Nah, apakah kalian tuh ingin memiliki karir yang memerlukan gelar akademik? Contoh nih, ada karir-karir tertentu yang memang dia tidak memerlukan gelar akademik. TikToker, selebgram, YouTuber. Ya kamu tinggal ngonten aja. Tuh lihat Mimi Peri ya, nggak sekolah aja bisa jadi seleb. Atau dan masih banyak lain deh gitu ya. Dia karirnya cemerlang tetapi tidak membutuhkan gelar akademik S1, S2, S3, S-teler semuanya ya. Nggak dipakai itu semua. Nah, yang ketiga adalah kemampuan finansial. Nah, apakah kalian itu memiliki kemampuan finansial untuk kuliah? Ini juga penting banget. Karena ketika orang tuanya tidak mampu, kalian juga tidak mampu, pasti kalian sulit deh menembus universitas favorit kalian ya. Universitas terbaik di wilayah itu atau universitas terbaik yang ada di negara ini. Karena bagaimanapun faktor biaya dan faktor uang itu juga faktor yang amat sangat ya, mehongnya tuh luar biasa gitu kan, apalagi kampus-kampus favorit gitu. Nah, gue juga pengen ngasih tahu dulu nih kelebihan kuliah dan juga kelebihan langsung kerja setelah lulus SMA. Yang pertama nih ya, kelebihan langsung kuliah setelah lulus SMA itu, kelebihan yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Misal kalian, ya tentu kalau kuliah kan pasti belajar dong ya.
Pasti belajar, pasti ketemu dosen, pasti ya lagi-lagi kerjanya pena, buku, tugas, pena, buku, tugas, pena, buku, tugas, sampai capek gue ngomong ya kan. Ya gitu-gitu aja deh gitu kan. Tapi kalian bisa dapat pengetahuan bidang kalian yang tekuni gitu, dan juga keterampilan yang kalian tekuni. Yang kedua adalah membuka peluang karir yang lebih luas. Tentu ketika seorang itu S1 ataupun S2, jenjangnya lebih banyak diperhitungkan ya ketika kalian itu mendapatkan gelar S1 ataupun S2. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan analitis dan kritis. Sebetulnya ini tanpa harus di kuliah pun sebetulnya bisa ya. Sebagaimana teman-teman aku, saya, dan juga beberapa yang lainnya, kemampuan kritis dalam analitik problem dan critical thinking terkadang juga tidak didapatkan di perkuliahan ya. Itu insting bagaimana kamu pengen belajar aja sih, seperti itu. Tetapi ini kalau di dunia perkampusan ataupun di dunia perkuliahan, karena mungkin sering banyak diskusi, kemudian dosen sering memberikan tugas-tugas tertentu yang mengharuskan seorang itu memiliki critical thinking, tentu ini lebih menunjang ya, ini lebih membantu banget gitu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan potensi gaji. Nah ini penting banget, karena tentu seorang yang kerja di kantoran karena dia memiliki ijazah S1 tentu memiliki taraf gaji yang mohon maaf sekali beda dengan orang yang bekerja di pabrik atau yang pemecah batu seperti itu ya, yang mungkin dia hanya lulusan SMP, hanya lulusan, ya kalau lulusan SD ternyata dia juragan beras, ya jangan dibandingin. Itu kan emang dia udah menjadi juragan beras, emang bapaknya juga juragan beras gitu sebelumnya gitu. Nah berikutnya nih ya, kelebihan lulus SMA itu langsung kerja. Satu, menghemat biaya dan juga waktu. Of course, karena setiap kita itu pasti nantinya akan bekerja dan akan menikah dan akan punya anak dan akan nyekolahin anak. Dengan kamu kuliah dulu, itu waktunya agak lama sekali untuk proses dimana kamu bisa langsung kerja. Kemudian biayanya bisa terhemat karena tentu kuliah itu kan biayanya cukup lumayan besar ya. Yang kedua adalah mendapatkan pengalaman kerja langsung. Entah itu kamu jaga toko, jaga warung, entah itu kamu jadi cleaning service, kamu sudah praktek kerja langsung di masyarakat begitu ya. Walaupun dengan keuangan yang ya begitu kecil sekalipun gitu. It's okay, tidak begitu masalah begitu ya. Yang berikutnya adalah membangun jaringan profesional. Nah, ini penting banget nih. Karena networking ataupun jaringan profesional, misal kamu nganter-nganter beras kek, kamu nganter-nganter nasi uduk kek begitu ya, atau kamu kerja di bengkel kek, lama-kelamaan tuh orang-orang akan banyak mengenal kamu. Someday pada saat kamu mungkin I lose my job, saya kehilangan pekerjaan saya, nah mungkin kamu bisa meminta tolong kepada salah satu teman kamu atau kenalan kamu yang pernah kamu kenal, karena kamu memiliki jaringan pertemanan yang cukup lumayan besar di dunia profesional ataupun di dunia pekerjaan itu tadi. Yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan praktis. Ya iya dong, dengan kalian langsung kerja, kalian tuh bisa mengembangkan keterampilan praktis. Misal dia ngebengkel, dia jadi helper di salah satu toko misal, atau dia jualan buah misal, atau dia jualan cireng, dia kan sudah bisa interaksi. Kemudian juga dia melatih diri untuk bersabar dalam berjualan, laku nggak laku memang harus konsisten berjualan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kemandirian finansial tentu, tapi ini juga kadang tidak berlaku ya. Ketika orang yang lulus sekolah itu dia langsung kerja dalam artian rumahnya masih di orang tua, dia juga masih bersama orang tua, tentu ini menjadi sebentar gue tuh ngantuk ya, tapi demi kalian gue tuh harus podcast gitu. Ups, sorry, tapi nggak apa-apa deh. Gue kasih tahu ke kalian aja biar kalian tuh ngerti ya. Nah, terus juga pilihan kuliah yang populer itu apa aja nih? Nanti gue juga akan kasih tahu pilihan kerjaan yang populer, karena gue harus fair ya.
Karena kan ini tuh tentang kerja atau kuliah, kerja atau kuliah. Tadi kelebihannya kuliah apa, kelebihannya langsung kerja itu apa, gue udah jelaskan. Dan di sini juga pilihan kuliah yang populer dengan pilihan kerjaan yang populer gue juga akan kasih tahu. Yang pertama ya, pilihan kuliah yang populer itu ada teknik ya, ada informatika, elektro, kemudian mesin. Karena di tahun-tahun yang semodern ini, kalian itu pasti nggak asing deh sama tiga hal ini, informatika, elektro, dan juga mesin. Yang berikutnya tuh bisnis ya, ada manajemen, ada akuntansi, dan juga ekonomi. Karena itu tuh bakalan relate juga kok nantinya. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Ada kedokteran, keperawatan, dan juga farmasi. Nah, yang berikutnya adalah teknologi informasi ya, seperti IT dan juga data science, seperti itu. Dan yang berikutnya nih ya, yang terakhir kalau menurut saya ini adalah pilihan kuliah yang populer, seni dan juga desain. Karena nanti kalian ada desain interior, desain logo, dan lain sebagainya. Itu juga relate banget sama orang-orang yang nanti akan punya usaha baru begitu. Nah, terus ini adalah pilihan kerja yang populer ya. Yang pertama adalah pelayanan pelanggan ya, kalau ini kan helper restoran ya, di rumah makan Padang seperti itu juga ya bisa sih ya. Yang berikutnya adalah administrasi perkantoran. Nah, ini juga, tapi kerjaan-kerjaan ini tuh tentu harus kuliah juga ya, karena perkantoran ini kan membutuhkan S1 ya. Tapi maksud saya adalah ada nih perkantoran tertentu yang misal perkantoran desa, perkantoran kelurahan yang terkadang memang tidak membutuhkan S1 ya dalam administrasinya, yang ya hanya lulus SMA juga bisa. Kemudian juga ada teknisi dan juga perawatan. Teknisi dan perawatan ini maksudnya adalah tetap ini membutuhkan ijazah ataupun perkuliahan ya. Akan tetapi ada juga beberapa salon kecantikan dan lain sebagainya yang memang dia itu, atau bengkel begitu, karena di sini kan ada teknisi dan juga perawatan. Bengkel, salon itu juga dia tidak membutuhkan ijazah ya, seperti itu gitu. Nah, yang terakhir adalah usaha mandiri ataupun wirausahawan ya, dan juga ada kursus online ataupun daring. Nah, itu juga itu pekerjaan-pekerjaan yang relate banget deh gitu. Nah, itu aja ya dari gue Pelita Hati 207 yang membahas tentang kalian nih. Setelah gue kasih tahu, tinggal pilihannya kepada kalian sendiri nih. Plus minusnya seperti apa, kalian bisa pilih. Dan jangan lupa subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya udah hampir 13 menit, gue nggak mau ngecek panjang lebar. Makasih.